Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Kita kali ini akan membahas tentang penentuan dosis pada bayi, lansia, dan juga pasien dengan gangguan ginjal, serta pasien dengan gangguan hati. Tujuan untuk perkuliahan kali ini adalah mahasiswa itu diharapkan mampu memahami penentuan dosis pada bayi, kemudian pada lansia, dan juga pada pasien dengan gangguan ginjal, gangguan hati, dan juga mampu menerapkan penentuan dosis pada bayi, lansia, pasien dengan gangguan ginjal dan hati untuk mencapai keberhasilan terapi obatnya. Untuk penentuan dosis obat, maka ada yang berdasarkan umur, kemudian ada yang berdasarkan berat badan, dan juga luas permukaan tubuh. Nah, referensi dosis obat berdasarkan zat aktif atau generiknya bisa didapatkan di Pharmacopoeia Indonesia 3, kemudian juga Alder-Hey Book of Children's Doses, dan juga Extra Pharmacopoeia Martindale. Dan juga referensi dosis obat, jadi dengan nama dagang, maka bisa didapatkan di ISO atau MIMS dan juga DOI, Daftar Obat Indonesia. Kemudian penentuan dosis pada bayi. Sebelumnya, pentingnya penentuan dosis pada bayi itu adalah kenapa kok kita harus mengadjust atau mengatur dosis pada bayi, karena dosis pada bayi itu jelas berbeda dengan orang dewasa. Kemudian juga perbedaan komposisi tubuh dan juga kematangan fungsi hati dan ginjalnya juga berbeda, dan juga penggunaan bentuk sediaan agar dosisnya lebih akurat dan meningkatkan kepatuhan pasiennya. Kemudian juga formulasi obatnya, konsentrasinya berbeda dengan formulasi obat yang dewasa, sehingga pada bayi itu kenapa harus ditentukan dosisnya, karena segala aspek itu berbeda dengan yang dosis dewasa. Nah, untuk perkiraan dosis bayi terhadap dosis dewasa yang dihitung berdasarkan bobot badan, maka umur bayi yang prematur itu bobot badannya sekitaran sekian sampai sekian, maka dosis bayi terhadap dosis dewasanya adalah sekitaran 2,5% sampai 10%-an. Nah, kalau bayi baru lahir, maka bobot badan sekian, maka dosis bayi terhadap dosis dewasa itu adalah 12,5%. Begitu juga sampai ke 12 bulan, maka dosis bayi terhadap dewasa itu masih 25% dari dosis dewasanya. Nah, perhitungan dosis pada bayi itu menurut umur, perhitungan dosis menggunakan rumus Clark pada umur kurang dari 8 tahun, maka N itu atau umur anak ditambah 12 kali dosis maksimum dewasa, tapi sudah jarang digunakan. Dan bisa menggunakan luas permukaan tubuh, yaitu dosis anak itu sama dengan luas permukaan tubuh meter persegi dikalikan dosis dewasanya. Kemudian untuk contoh soalnya, nah, hitung berapa dosis 1 kali pakai dan dosis sehari cefadroxil untuk bayi yang berusia 10 bulan dengan berat badan 8 kg. Jika diketahui dosis cefadroxil dalam sehari itu 25 mg per kilogram dalam dosis bagi, berapa dosis cefadroxil untuk sekali pakai bila jumlah pemakaian cefadroxil dalam sehari itu 2 kali pakai? Maka jawaban soalnya adalah dosis sehari cefadroxil 8 kg dikalikan 25 mg per kilogram berat badan, kemudian sama dengan 200 mg. Ini dosis cefadroxil untuk sekali pakai, karena ini 2 kali pakai ya. 2 kali pakai, maka dosis cefadroxil yang
Ini tadi 200 mg dibagi 2, maka dosis sekali pakainya adalah 100 mg. Kemudian untuk penentuan dosis pada lansia, nah kenapa kok kita harus menentukan dosis pada lansia? Karena jelas penurunan fungsi kognitif itu terjadi pada lansia. Kemudian juga ada penurunan fungsi fisiologis, yaitu aliran plasma ginjalnya, filtrasi glomerulusnya, curah jantung dan kapasitas bernafasnya itu juga berkurang. Kemudian terjadi perubahan absorpsi obat, yaitu penurunan aliran darah splagnik dan perubahan absorpsi dan motilitas saluran cerna, meningkatkan pH lambungnya. Kemudian yang keempat adalah kondisi patofisiologis yang berbeda, yaitu terjadi penurunan fungsi ginjal, sehingga pada lansia itu juga perlu dipertimbangkan atau perlu di-adjust atau perlu diatur dosisnya. Kemudian perhitungan dosis pada lansia itu bisa berdasarkan luas permukaan tubuh atau body surface area, yaitu luas permukaan tubuh sama dengan akar dari tinggi dikalikan berat badan. Dan bisa berdasarkan berat badan, yaitu dosis obat sama dengan berat badan dikalikan dosis obat per kilogram berat badannya. Kemudian berdasarkan persamaan perhitungan dosis, yaitu adalah C average atau konsentrasi rata-rata obat dalam keadaan tunak sama dengan 1,44 dikalikan dosisnya, dikalikan T setengahnya atau waktu paruh eliminasi, dan dikalikan fraksi obat yang diabsorpsi. Untuk intravena fraksinya 1 ya. Kemudian ada volume distribusi dikalikan jarak waktu pemberian atau taunya. Contoh soal, suatu aminoglikosida memiliki waktu paruh eliminasi normalnya 107 menit pada orang dewasa muda. Nah, pada pasien usia 70-90 tahun, waktu paruh aminoglikosida adalah 282 menit. Nah, dosis normal aminoglikosida adalah 15 mg per kilogram per hari terbagi ke dalam 2 dosis. Nah, berapa dosis untuk pasien usia 75 tahun dengan asumsi bahwa volume distribusi per berat badannya tidak berubah karena umur pasien, maka perhitungannya adalah ini, pada pasien usia lanjut memiliki waktu paruh eliminasi aminoglikosida yang lebih panjang karena penurunan fungsi ginjal. Jadi untuk mempertahankan konsentrasi rata-rata yang sama dari aminoglikosida pada usia lanjut seperti pada orang dewasa muda, dosis dapat dikurangi. Nah, jadi C average tak terhingganya itu sama dengan 1,44 dikalikan DN dikalikan T setengah dikalikan N per tau dikalikan volume N sama dengan 1,44 kalikan D0 kalikan T setengah dikalikan 0. Nah, dibagi tau 0 dikalikan V0. Maka didapatkan persamaan seperti ini. Nah, untuk menjaga dosis konstan, DN-nya itu kan sama dengan D0, harus sama dengan D0. Dan DN itu adalah dosis baru dan D0 itu adalah dosis yang lamanya. Nah, maka T0 per Tn itu sama dengan T setengah dikalikan 0 per T setengah dikalikan N dikalikan tau 0. Sama dengan 12 kalikan 282 per 107 sama dengan 21,6 jam atau bisa dibulatkan ke 22 jam. Nah, oleh karena itu, dosis aminoglikosida yang sama dapat diberikan setiap 22 jam tanpa mempengaruhi kadar tunak rata-rata dari aminoglykosidanya. Nah, bagaimana penentuan dosis pasien dengan gangguan ginjal? Nah, pentingnya pasien dengan gangguan ginjal itu diatur dosisnya. Karena apa? Karena pada pasien dengan gangguan ginjal terjadi uremia, kemudian juga filtrasi glomerulusnya terganggu, dan juga ada penumpuan cairan yang berlebih, kemudian penumpuan nitrogen dalam darah, dalam tubuh, sehingga harus diatur konsentrasi dosis obatnya. Kemudian juga terjadi gangguan kesetimbangan elektrolit dan juga cairan yang mengubah farmakokinetika dan juga farmakodinamika suatu obat. Dan juga terjadi penurunan ekskresi obat lewat ginjal sehingga apa? Waktu eliminasi obatnya itu menjadi lebih panjang. Jadi obatnya itu
dengan gangguan ginjal, pasien dengan gangguan ginjal tuh eliminasi obat atau obat untuk bisa di metabolisme itu juga lebih panjang. Sehingga dosisnya harus diatur. Nah, perhitungan dosis pada pasien gangguan ginjal yaitu adalah menggunakan rumus seperti ini, yaitu adalah C average rata-ratanya adalah FD0 dibagi clearance T-nya dikalikan taunya. Kemudian C average rata-rata sama dengan D0 normalnya, kemudian dibagi clearance tubuh total dari normalnya dikalikan tau normalnya, dan sama dengan D0 dari pasien yang mengalami gagal ginjal atau uremia dibagi clearance totalnya dari pasien yang mengalami gangguan ginjal dikalikan tau dari pasien yang mengalami uremia atau gangguan ginjal. Nah, perhitungan dosis pada pasien gangguan ginjalnya adalah itu menggunakan kalau konsentrasi kreatinin serum dan juga clearance kreatininnya adalah ini CLCR-nya itu sama dengan laju ekskresi kreatinin lewat urin dibagi konsentrasi kreatinin dalam serum. Kemudian clearance kreatininnya itu sama dengan konsentrasi kreatinin dalam urin dikalikan volume urin yang diekskresikan dalam 24 jam dikalikan 100 dibagi konsentrasi kreatinin dari serum yang diambil pada jam ke-12 atau pada titik tengah periode pengumpulan urin atau CCR. Nah, yang ketiga, perhitungan dosis pada pasien gangguan ginjal itu dengan cara menghitung berat badan tanpa lemak atau LBW pada pasien gangguan ginjal dan juga LBW atau laki-laki untuk 50 kg ditambah 2,3 kg untuk tiap inci di atas 5 kaki dan LBW pada wanita yaitu 45,5 kg ditambah 2,3 kg untuk tiap inci di atas 5 kaki. Nah, perhitungan dosis pada pasien gangguan ginjal itu bisa juga menggunakan perhitungan clearance kreatinin dari konsentrasi kreatinin serum dengan metode Cockcroft dan Gold, yaitu dewasanya itu CLCR sama dengan 140 dikurangi usia dalam tahun dan berat badan dalam kilogram dibagi 72 dikalikan CCR-nya. Kemudian pada anak yang mengalami gangguan ginjal, maka kreatinin clearance-nya itu dihitung dengan 0,55 dikalikan tinggi badannya dalam sentimeter dibagi konsentrasi kreatininnya atau CCR-nya. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Berapa clearance kreatinin untuk seorang pasien laki-laki 25 tahun dengan konsentrasi kreatininnya 1 mg per desiliter dan juga pasien memiliki tinggi 5 kaki, 4 inci dan juga berat 105 kg. Nah, jawaban soalnya, maka pasien itu bisa dipastikan mengalami obesitas sehingga perhitungan kreatinin clearance-nya didasarkan pada berat badan ideal. Jadi LBW pada laki-laki itu kan 50 ditambah 2,3 kalikan 4 sama dengan 59,2 kg. Maka clearance kreatininnya dengan menggunakan rumus berikut didapat 140 dikurangi 25 dikalikan 59,2 kg dibagi 72-nya. Yaitu didapatkan kreatinin clearance-nya adalah 94,6 ml per menit. Nah, itu kreatinin clearance pada yang mengalami gangguan fungsi ginjal. Nah, kemudian untuk selanjutnya bagaimana cara menentukan dosis pasien dengan gangguan hati? Kenapa pasien dengan gangguan fungsi hati itu dosisnya harus di-adjust atau diatur? Ya karena apa? Terjadi penurunan fungsi hatinya, kemudian juga terjadi akumulasi obat dan juga kegagalan untuk membentuk metabolit aktif dan juga tidak aktif sehingga terjadi perubahan dalam ikatan obat dengan protein sehingga harus di-adjust dosisnya. Nah, perhitungan dosis pada pasien gangguan hati itu menggunakan fraksi obat termetabolisme, yaitu adalah clearance hepatiknya sama dengan clearance tubuh totalnya dikalikan 1 dikurangi fraksi obatnya.
Kemudian bisa clearance-nya itu bisa menggunakan ini rumus aliran darah hepatik dan juga clearance intrinsik, yaitu clearance intrinsiknya sama dengan aliran darahnya dikalikan clearance intrinsik dibagi aliran darahnya ditambah clearance intrinsiknya berapa, atau clearance intrinsik sama dengan aliran darahnya dikalikan rasio ekstraksinya. Nah, contoh soalnya adalah misalnya clearance hepatik suatu obat pada pasien berkurang sebesar 50% karena virus hepatitis kronis. Nah, bagaimana clearance tubuh total yang terpengaruh dan berapa dosis baru obat pada pasien? Nah, asumsikan bahwa clearance ginjal obat atau Fe-nya itu sama dengan 0,4 dan juga ikatan obat protein plasmanya tidak berubah. Maka jawaban soalnya adalah menggunakan persamaan yang satu, kita menggunakan substitusi ya. Jadi RL itu adalah fungsi hati yang tersisa. Nah, RL itu sama dengan clearance hepatik konsentrasinya berapa dan juga clearance normalnya konsentrasinya berapa. Nah, kita menggunakan persamaan satu untuk substitusi clearance hepatis dengan clearance normalnya. Dikalikan 1 dikurangi Fe, maka terjadi persamaan 1, yaitu clearance hepatis itu sama dengan RL atau fungsi hati yang tersisanya dikalikan konsentrasi clearance normalnya dikalikan 1 dikurangi Fe fraksinya. Nah, dengan asumsi tidak ada kemunduran clearance ginjal karena hepatitis, maka didapatkan persamaan 2, yaitu adalah clearance hepatitis sama dengan ini langsung ke clearance hepatisnya ditambah ke clearance normalnya, ya, konsentrasi clearance normalnya. Kemudian clearance tubuh total yaitu disubstitusikan antara persamaan 1 dan 2. Jadi persamaan 1 dan 2 itu disubstitusikan, maka didapatkan D hepatitis atau dosis dari pasien hepatitis dibagi dosis normalnya sama dengan clearance hepatitis dibagi clearance normalnya. Ini bukan hepatitis, mohon maaf, tapi clearance hepatis maksudnya. Sama dengan RL dikalikan 1 dikurangi Fe fraksinya ditambah fraksinya dibagi 1. Jadi dosis hepatis dan dosis normal, ini dosis hepatis itu maksudnya dosis yang gangguan pada pasien yang gangguan fungsi hatinya tidak normal itu, dan pada pasien dengan yang tidak mengalami fungsi hati atau dosis normalnya itu berturut-turut adalah dosis pada pasien hepatitis dan pada pasien fungsi hati normal, yaitu RL-nya sama dengan 0,5 dan Fe-nya sama dengan 0,4. Maka D hepatis sama dengan dibagi D normal sama dengan 0,5 dikalikan 1 dikalikan 1 dikurangi 0,4 ditambah 0,4 sama dengan 0,3 ditambah 0,4 yaitu 0,7 atau 70%. Jadi dosis obat yang disesuaikan untuk pasien adalah 70% dari subjek normal sebagai akibat dari penurunan 50% fungsi hatinya. Nah, untuk referensi selanjutnya itu bisa kalian cari di buku Biofarmasetika dan juga Farmakokinetika Terapan edisi kelima dari Airlangga University Press Surabaya, dan juga Praktikum Farmasetika Dasar dari karangannya Tati Suprapti, yaitu penerbitnya Pusdik SDM Kesehatan Jakarta. Ya, berikut ini. Jadi sekian bagaimana perhitungan atau pengaturan dosis pada bayi, lansia, dan juga pada orang-orang yang mengalami gangguan fungsi hati dan juga ginjal. Nah, ini contohnya, ini adalah contoh kecilnya. Nah, nanti kalian bisa belajar mandiri di buku tersebut tentang contoh-contoh kasus yang lain. Baik, dari Ibu sekian dan terima kasih.